Shalom. Ya, kita sudah berjumpa kembali di ibadah pada minggu ini. Kita bersyukur kita dapat beribadah bersama-sama meskipun tidak di gereja, hanya di rumah dan hanya sebatas handphone kita melihat. Tapi biarlah kemuliaan Tuhan tetap terpancar dalam kehidupan kita dan kuasanya kita dapat rasakan. Mari kita memuji dan menyembah Dia bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Biarlah kita memuji pujian ini, hanya Dia Allah yang senantiasa menyertai hidup kita, dan biarlah Dia yang dahsyat dalam hidup kita, kita agungkan namanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Dia, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, sembah namanya. Hanya namamu Tuhan, Allah di hidupku,
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan. selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Allah. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah kami yang hidup, Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau yang berkuasa, Kau dahsyat dan heran dalam hidup kami. Kaulah segalanya, Yesus, Kaulah segalanya. Bila saat ini kita mau pegang Dia, kita mau percayai Dia, apapun kondisimu, biarlah segalanya kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Allah di hidupku. tiada yang lain Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, kita yakini. Allah, serukan namanya. Kau tetap Allah. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan Allah yang hidup saat ini dan selamanya dalam hidup kami. Biarlah kami percaya Tuhan, dalam hati kami, dalam tindakan kami, bahwa Engkau hidup Tuhan, dan hidup kami sudah Kau atur Tuhan menurut jalan-Mu. Biarlah kami hidup jalan-Mu Tuhan. Kini kami Tuhan akan bersuka cita, Tuhan akan memuji nama-Mu. Biarlah nama-Mu Tuhan yang disenangkan, dan biarlah kami Tuhan bersuka cita pada hari ini. Kami akan memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, dan kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, mari kita bersorak bagi kemuliaan Tuhan, karena Dialah Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat
mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Biarlah kita menyembah hanya pada Tuhan, karena Dialah tempat berseru dan perlindungan kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biarlah kita hidup seperti pujian ini, kita sudah dijamin dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap ada di dalam Dia, dan biarlah kita tetap setia padanya. Kini tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Di bawah ini ada nomor rekening yang bisa untuk kita persembahkan, dan juga untuk saluran berkat ada di bawah ini. Biarlah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami ucap syukur Tuhan, kami dapat mempunyai Allah seperti-Mu. Kami mau Tuhan memberikan persembahan ini Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Bukan besar kecilnya Tuhan, tapi kami Tuhan memberikannya Tuhan hanya kepada-Mu. Inilah yang kami punya Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan ini memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah juga persembahan kami ini dalam tangan dan kuasa-Mu, ya dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar,
datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabdanya. Tiba saatnya pula kita berdiam dalam hadirat-Nya. Biarlah kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya, dan biarlah kita juga melakukan apa yang menjadi yang diperintahkan kepada Tuhan kepada kita. Lewat firman-Nya kita akan dibentuk dan dikokohkan. Tinggallah dalam Dia, biarlah kiranya damai dan sejahtera tetap tinggal di dalam. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, Kurban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kita akan memujikan pujian ini sekali lagi, kalau kita tetap berdiam di dalam hadirat-Nya. ku berdiam Dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian kita naikkan, biarlah jiwamu bersorak. Jiwaku bersorak, Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera.
Tuhan, kami bersyukur di dalam hadirat-Mu lah Tuhan. Kami dapat merasakan ketenangan Tuhan, bahagia dan damai sejahtera Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap yakin, kami tetap tinggal Tuhan. Dan berharap kepadamu sebab Engkau Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami percaya Engkau telah mengurapi Tuhan setiap telinga kami Tuhan. Dan mata kami yang melihat Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti. Dan menjadi isi hati-Mu Tuhan, kami Tuhan juga mengerti. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami percaya Tuhan Engkau telah urapi. Dan kini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita boleh bertemu kembali. Dan saya percaya Tuhan selalu menyertai kita semua. Walaupun masih online, saudara masih di rumah. Tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Saat kita dekat kepada Dia, maka Tuhanlah yang akan memberkati kita semua, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah sekalipun. Saya lebih dahulu akan membacakan satu firman yang terdapat di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Tulisan Rasul Paulus untuk jemaat Filipi, demikian juga untuk jemaat di tempat ini. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, firman Tuhan ditulis bagi kita saat ini juga, supaya kita itu juga bisa masuk ke dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Ya, firman Tuhan saat ini saya berikan judul karunia untuk menderita. Karunia untuk menderita. Kita bukan hanya menerima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, senang, sukacita saja, tetapi Tuhan ingin juga mendewasakan kita. Kita pun juga harus masuk dalam penderitaan, ya. Penderitaan ini bukan kemudian kita dilepas oleh Tuhan, kita akan masuk dalam penderitaan yang sangat dalam. Tidak seperti itu. Kita akan belajar bersama. Ya, kita semua pun juga perlu untuk menderita juga. Saat kita mengiring Kristus Yesus, kadang ada olokan, kadang ada cacian, kadang ada kesulitan. Ya, semua itu merupakan satu beban yang harus kita tanggung sebagai orang percaya. Ya, firman Tuhan mengatakan di sini tadi dikatakan bukan hanya kita percaya kepada Tuhan saja, kemudian kita ya senang-senang, Tuhan harus memberkati aku, Tuhan harus menjaga aku, Tuhan harus memberikan ya kelimpahan sukacita kepada aku. Ya betul, Tuhan akan memberikan itu. Tetapi juga firman Tuhan mengatakan kita pun juga harus masuk di dalam karunia penderitaan. Ya, penderitaan yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi kita semua. Nanti kita akan belajar lebih dalam bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan ini bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan belajar bersama menurut daripada suratan Paulus lebih dahulu. Ya, Paulus menulis kepada jemaat yang dikasihinya, kepada muridnya yang dikasihinya, yaitu Timothy. Kita akan membacanya di dalam kitab Timotius nanti ya. Ya, penderitaan yang pertama adalah penderitaan seperti prajurit. Menderita seperti prajurit. Nah, jemaat Tuhan, prajurit itu pun dia harus mendedikasikan
akan hidupnya kepada negara, kepada tanah air yang kita kasihi. Saya akan bacakan di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-3 dan 4. Bagaimana Timotius dididik oleh Rasul Paulus dengan indah sekali. Ayat yang ketiga, saya bacakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, firman Tuhan mengatakan juga kepada kita saat ini, Tuhan menginginkan supaya kita juga seperti prajurit yang menyerahkan akan hidupnya untuk negara yang dikasihinya. Ya, seorang prajurit itu tidak kemudian memikirkan bagaimana anakku sekolah nanti, apa bisa sekolah, apa cukup biaya sekolah yang aku keluarkan nantinya. Tidak. Dia percaya bahwa negara akan supportnya, negara mampu untuk menyelesaikan akan ya tugas-tugasku sebagai ayah untuk anak-anakku. Nah, seorang prajurit itu hanya fokus kepada tugasnya, fokus kepada pekerjaannya. Apa yang telah ditugaskan pemerintah, itulah dia yang harus kerjakan. Saat ya negara menugaskan dia untuk menjadi pasukan keamanan PBB di ya Afrika, ya dia pasti berangkat. Saat negara menugaskan dia di tempat ya medan pertempuran, maka dia harus berangkat. Kemudian dia tidak akan memikirkan bagaimana lauk pauk yang akan disiapkan oleh istrinya untuk anak-anaknya dan yang macam-macam. Tidak, mereka hanya fokus tugas negara. Nah, saya percaya demikian juga kita semua di tempat ini. Ya, kalau saya melihat para pemain musik, WL, singer, dan petugas-petugas yang ada seperti dari pembina gereja anak, dari pemuda, ya saya melihat bagus sekali. Mereka setia dengan tugas mereka masing-masing. Mereka mempunyai tugas yang harus diselesaikan. Dan itulah yang saya katakan menderita. Memang harus meninggalkan rumah, harus latihan, datang ke gereja untuk berlatih, untuk menyiapkan semuanya. Mungkin yang lain lagi di rumah santai-santai, tetapi pekerja-pekerja ya mereka menyerahkan akan dirinya untuk menyiapkan semuanya. Ya seperti saat ini ibadah walaupun online, ada petugas-petugas yang menyiapkan semuanya. Dan itu tidak kemudian berjalan begitu saja, otomatis tidak. Tapi ada yang mengaturnya semuanya, ada yang menyiapkan, ada yang repot. Dan itulah saya katakan mungkin sedikit menderita. Ya, tapi kita sebagai prajurit surga, tentara Allah, kita harus menyelesaikan semuanya itu. Ya, saya percaya Tuhan mengetahui akan keadaan kita semuanya. Walaupun saya ya berdua dengan istri harus dari Surabaya setir sendiri ke Kediri, ya saya mempersiapkan diri semuanya. Sebelum kami meninggalkan rumah, kami juga mempersiapkan makanan ada di situ, semuanya
mungkin tagihan-tagihan dari PLN, dari air, dari macam-macam. Ya kita persiapan semuanya. Kemudian kita tinggalkan, baru kita pergi ke Kediri, ke Bondowoso dan lain sebagainya. Ya sepertinya menderita. Tapi kita sebagai ya tentara Allah, prajurit Kristus, kita siap dan Tuhan mau untuk kita semuanya melakukan dengan tulus ya tugas-tugas yang telah Tuhan berikan bagi kita semua. Yang kedua adalah menderita seperti olahragawan. Ya kita tahu semua olahragawan itu perlu latihan yang konsisten. Ya. Misalnya pemain bulu tangkis tidak bisa dia, wah aku mau 1 bulan sekali aja. Lainnya aku tidak mau latihan. Tidak. Mereka perlu berlatih mungkin 2 hari sekali, mungkin 1 minggu 3 kali, seperti itu. Bertanding melawan dengan partnernya, ya semua menderita. Dia tidak mungkin akan menjadi juara saat dia malas. Tidak mau latihan, tidak mau menjalankan akan disiplin yang baik. Tidak seperti itu. Coba saya akan bacakan di ayat yang ada di bawahnya. Ayat yang kelima dari 2 Timotius 2, ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan seorang olahragawan. Ya, olahragawan seperti saya katakan tadi, mereka perlu disiplin yang tinggi. Mereka perlu sportif. Tidak bisa mereka semaunya sendiri melanggar akan garis-garis yang telah ditentukan. Pemain badminton ada garis-garis, ya kalau single garis agak maju, kalau pemain double bisa garis yang di belakang, ya seperti itu. Jadi tidak bisa aku mau walaupun single, aku mau garis yang sampai ke kanan ke kiri, sampai ke belakang, kalau serven dan lain sebagainya, tidak bisa. Ya semua ada peraturannya dan kita perlu disiplin dan kita juga memerlukan akan sportif. Nah saya percaya kita semua juga hamba-hamba Tuhan, ya pekerja-pekerja gereja, tentu saja ada rambu-rambu. Ya. Kita pun sebagai warga negara pun kita mengetahui ada rambu-rambu di tengah perlintasan ya lalu lintas, kita tidak bisa melanggarnya. Kadang-kadang itu banyak orang yang berhenti di zebra cross. Ya, mulai hari ini saudara taati. Saudara perlu disiplin. Ya, kelihatannya hanya zebra cross saja, banyak orang ya berhenti motornya di tengah-tengah. Seperti itu. Ya, mulai sekarang jangan. Kita harus mempunyai hidup yang disiplin. Ya, saya percaya demikian juga anak-anak, orang tua, ayah, ibu, anak-anak itu perlu untuk disiplin dalam rumah tangga. Kalau orang tuamu sudah memberi peraturan, bangun pagi, kamu harus menyapu, kamu harus menyiapkan akan semua peralatan untuk masuk ke sekolah suatu saat nanti, ya peraturan-peraturan itu harus ditaati, kedisiplinan itu harus dijalankan. Jangan ogah-ogahan, jangan malas, tidak bisa. Ya bukan hanya saudara saja yang disiplin, semua anak-anak pun ya itu menjalankan disiplin daripada orang tua. Ya bagi
Saudara semua yang memiliki orang tua di rumah, saudara harus menghargai orang tua. Walaupun dia sudah tua, mungkin sudah lemah tubuhnya, tapi mereka mempunyai kedisiplinan dalam rumah tangga. Ya, saat orang tuamu mengatakan jangan ya keluar terlalu malam, ya saudara sebagai anak, taatilah, turutilah apa yang menjadi kemauan daripada orang tuamu. Ya suatu saat engkau pun juga akan menjadi seorang orang tua. Nah, dan saya percaya itulah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita harus seperti olahragawan yang memiliki dedikasi yang baik, kedisiplinan yang baik, dan sportif. Ya sebagai jemaat pun, ya saya percaya jemaat di tempat ini pun punya kedisiplinan. Ya. Jam ibadah saat nanti kalau kita masuk dalam ibadah raya, dalam rumah Tuhan, ada jam-jam tertentu. Ya jam 5 kita kumpul, kita kemudian mulai memuji Tuhan, disiplin semuanya, memberi persembahan, ya semuanya disiplin dengan baik. Dan Tuhan mau itu semuanya. Kalau saudara menjalankan kedisiplinan, maka Tuhan yang akan memberkati akan hidup kita. Kita tidak bisa semau-mau kita sendiri. Ya mau-mauku seperti ini, kadang saat WL mengajak memuji Tuhan, ya aku diam aja. Tidak bisa, kita harus mengikuti akan apa yang diperintahkan oleh komandan, kata firman Tuhan sebagai prajurit tadi, dan kita juga perlu kedisiplinan dan sportif di dalam mengikut Tuhan. Nah saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang hebat suatu saat nanti, saat kita mentaati akan firman Tuhan. Kalau saudara sebagai ayah, sebagai ibu, ya menjalankan kedisiplinan dalam rumah tangga, dan anak-anakmu akan menjalankan semuanya. Saya percaya berkat Tuhan atas keluargamu akan melimpah. Ya, berkat Tuhan itu lebih dahulu kita praktekkan di dalam keluarga kita. Kita bukan hanya menerima berkat Tuhan saja, tetapi kita juga menjalankan ya kedisiplinan yang baik di dalam rumah tangga kita. Ajak mereka berdoa, ya sebelum makan harus berdoa, sebelum tidur, sebelum bangun, ya setelah bangun kita perlu untuk berdoa. Nah ajarkan kedisiplinan itu sejak kecil, maka anak-anakmu, saudara akan melihat suatu saat akan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah menderita sebagai petani. Saya bacakan ayatnya yang di bawahnya, ayat yang ke-6 dari 2 Timotius 2, ayatnya yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang firman Tuhan itu seimbang. Saat kita bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menyiapkan akan hasilnya. Dan kita bisa untuk menikmati akan berkat Tuhan yang pertama. Ya seperti ayat yang telah kita baca, seorang petani, dia juga menikmati hasil tanamannya, hasil buahnya yang pertama. Ya buah yang pertama tidak kemudian dijual, tapi dia icipi dulu. Wah, senang sekali aku dengan jerih lelahku, dengan ketekunanku, dengan kesungguhanku, dengan kerja kerasku, maka aku dapat menikmati buah yang seperti ini. Dia merasa sukacita, dia merasa bangga. Ya itulah firman Tuhan. Tuhan
juga memberikan kepada kita semua untuk kita menikmati akan hasil jerih lelah kita. Ya, dikatakan di sini seorang petani yang bekerja keras. Kalau saudara melihat petani itu luar biasa ya. Dia harus bangun pagi-pagi, menyiapkan semuanya, menyiapkan alat-alatnya, kemudian dia harus pergi ke sawahnya. Ya kalau saya melihat di Bondowoso itu banyak ya jemaat itu yang ada yang petani, ada yang usaha dari hasil ladangnya. Ya mereka setelah menanam tidak kemudian dibiarkan begitu saja, ya hanya disiram saja, kemudian ditinggal, tidak. Tapi mereka perlu meneliti satu persatu bagaimana daunnya, bagaimana nanti bunganya, kalau sudah berbuah, bagaimana nanti hasil buahnya, tidak dibiarkan seperti itu. Kalau ada kutu, kalau ada ya penyakitnya, maka seorang petani itu, wah repot, dia harus menyiapkan akan pestisida, dia menyiapkan macam-macam untuk membasmi akan semua kutu-kutu yang ada, ya penyakit-penyakit yang ada sejak dini. Ya saya dengar kadang-kadang petani itu, ya petani tertentu ini, kalau sudah menanam, kemudian suatu saat malam-malam hujan turun, wah dia mulai repot untuk menutup cepat-cepat akan benih-benih yang masih kecil itu dengan terpal-terpal supaya jangan sampai ya air hujan itu banyak menimpa akan tanaman yang masih muda-muda itu. Dia harus bangun tengah malam, belum lagi besoknya dia harus merawat akan tanahnya. Mungkin tanahnya terlalu pH-nya terlalu tinggi atau pH-nya kurang. Ya petani itu harus dengan susah payah. Ya semuanya itu sepertinya menderita. Tapi firman Tuhan mengatakan petani yang bekerja keras, dia harus dan bisa untuk menikmati hasil yang pertama dari tanamannya itu. Saya bacakan di dalam Yakobus 5, bagaimana Tuhan memberikan nasihat kita semua dengan ayat yang bagus ini. Yakobus 5 ayat 7 sampai ke 9. Ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanamannya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, firman Tuhan mengatakan bagi kita juga, ya seorang petani itu sabar. Sabar apa? Sabar untuk menanti. Ya, seorang petani itu sabar untuk menjaga akan tanamannya bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan saja, tapi sampai dikatakan hujan musim gugur dan hujan musim semi. Itu lama sekali, musim gugur dan musim semi itu berbulan-bulan. Tapi seorang petani itu dengan sabarnya, dengan telatennya, ya mereka menunggu seperti itu. Nah demikian juga firman Tuhan mengatakan supaya kita itu memiliki kesabaran seperti petani. Saat kita beriman kepada Tuhan, maka kita perlu sabar untuk menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi akan kita alami. Ya kalau kita melihat bagaimana keadaan dunia sekarang, tanda-tanda yang macam-macam, bukan hanya sakit penyakit, tetapi keadaan dunia cuaca, keadaan dunia yang ada di langit, keadaan dunia yang ada di dalam bumi. Apakah itu ya gunung-gunung berapi
yang mulai aktif, ya, banjir di mana-mana. Nah itu semua menandakan bahwa kedatangan Tuhan itu segera akan terjadi. Sebab itu kita perlu sabar. Ya jangan kemudian saudara, mana janji Tuhan dari dulu, dari gereja lama yang seperti itu sampai sekarang Tuhan juga belum datang. Ya karena menunggu kita semua untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tandanya bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Untuk kita terus koreksi diri. Kita benar di hadapan Tuhan. Nah, kesabaran itulah yang harus kita jalankan. Saat kita benar dalam hadirat Tuhan, dalam pandangan Tuhan, kemudian Tuhan datang, kita semua akan diangkat. Ya, rapture akan terjadi, saudara dan saya akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang ke-8, lihat, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya sekali lagi, ya firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan dan kedatangan Tuhan. Tanda bahwa benar-benar serius. Kedatangan Tuhan itu sudah di ambang pintu. Sebab itu dikatakan di sini kita harus sekali lagi bersabar dan menjaga hati kita. Ya hati kita ini perlu dijaga untuk jangan sampai hati kita itu salah. Ayat di bawahnya, 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Artinya Tuhan sudah dekat. Tuhan akan masuk. Ya, dia sudah berada di ambang pintu. Hakim agung adalah Yesus sendiri. Nah, sebab itu dikatakan janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita menghakimi satu dengan yang lain. Artinya bersungut-sungut itu dengan Tuhan. Ya. Kita lihat contohnya daripada bangsa Israel. Mereka banyak bersungut-sungut, mengomel, ya komplain, menggerutu kepada pimpinan, kepada Musa, dan apa yang terjadi? Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan menghukum mereka. Firman Tuhan mengatakan, ya semua angkatan yang tua daripada bangsa Israel yang keluar dari Mesir, itu dikubur mati semua di tengah jalan. 40 tahun mereka berjalan, ya Tuhan mematikan mereka karena apa? Karena sungutan-sungutan, omelan-omelan yang dilakukan oleh ya kaum tua. Sebab itu hari ini Tuhan juga memperingatkan kepada kita jangan bersungut-sungut. Kemudian yang lain adalah dan saling mempersalahkan. Artinya satu dengan yang lain. Antara jemaat, antara suami istri, antara saudara, anak-anak, antara orang tua dengan anak. Itu kita perlu jaga mulut kita. Jangan sampai kita salah dalam ucapan ini. Ya saling mempersalahkan. Kita ini harus membangun, saling membangun. Ada yang salah, kita beri penjelasan yang baik. Kita maafkan kesalahannya, kita ampuni dia. Dan orang-orang yang diampuni, orang yang dimaafkan, mereka akan merasakan bahwa aku juga harus mengampuni kesalahan kakak saya, kesalahan adikku, kesalahan suami atau istriku. Sebab mereka mengampuni aku juga harus memberi pengampunan kepada mereka. Harus kita lakukan seperti itu. Sebab apa? Sebab kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Jangan sampai ya dendam, kebencian itu terus dipendam. Ya, firman Tuhan mengatakan hakim akan masuk dan dia akan menghakimi semua kita. Nah, bagaimana kalau kita masih mempunyai dendam?
sakit hati kepada pasangan kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, Tuhan Maha tahu kesalahan orang-orang seperti itu sama dengan kesalahan dikatakan yang di atasnya, orang-orang yang mengomel, orang-orang yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Kesalahannya sama. Nah, sebab itu kita perlu waspada. Ya, firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan ditulis untuk mengoreksi kita semua. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai jemaat, walaupun masih di rumah, saudara harus hati-hati. Ya, kadang-kadang banyak di rumah itu kadang-kadang bisa menimbulkan akan konflik yang lebih banyak. Kalau dulu konflik mungkin 1 minggu 2 kali, ya kalau kumpul di rumah banyak jam-jam yang ada di rumah, ya konflik itu bisa lebih daripada itu. Sebab itu firman Tuhan ini luar biasa. Mengingatkan kita, mengoreksi kita, supaya kita waspada. Jangan sampai kita menghakimi satu dengan yang lain. Jangan sampai kita itu mengatakan yang tajam kepada saudara-saudara kita. Dikatakan di sini untuk saling mempersalahkan. Jangan. Dan juga jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, saya percaya kita semua jemaat Tuhan, kita harus tahu ya, karunia menderita itu memang Tuhan berikan untuk kita juga. Kadang-kadang kita harus menjalani semuanya itu. Tapi percayalah, ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Roh Kudus selalu berbicara kepada kita untuk kita tidak untuk kita tidak kelewatan, untuk kita tidak sembrono. Bagaimana kita mengendalikan akan kata-kata kita. Bapak Ibu sekalian, saya percaya hari ini Tuhan memberikan koreksi yang indah bagi kita semuanya. Untuk kita tahu bahwa penderitaan itu juga harus kita alami. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak memberikan satu penderitaan yang kelewatan, yang kita tidak bisa menanggungnya. Tidak. Ada firman Tuhan mengatakan, Dia maha adil, Dia maha tahu sebagaimana kekuatan kita. Dia tidak memberikan ya, ujian itu lebih daripada kekuatan saudara dan saya. Nah, sebab itu Tuhan ingin supaya kita dewasa, kita harus jalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tahu, aku harus menderita seperti ini. Seperti prajurit yang taat kepada tugasnya, seperti petani yang sabar dan yang tekun untuk memelihara akan apa yang dia tanam. Demikian juga aku harus memiliki kesabaran itu. Seperti olahragawan yang tahu rambu-rambu, batas-batas, aku tidak bisa melanggarnya. Saya percaya saat kita terus masuk di dalam jalur Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Bapak-Ibu sekalian, ingatlah bahwa Yesus pun dia masuk dalam penderitaan saat dia ada dalam dunia ini. Sampai dia mati, tetapi lihat, dia dibangkitkan kembali. Orang-orang yang taat kepada rencana Tuhan, maka dia akan dibangkitkan. Ya saudara, tidak terus menderita, tidak. Percayalah Tuhan satu saat akan membangkitkan kita. Itulah janji Tuhan bagi kita semua. Kalau sebentar kita akan makan dan minum akan tubuh dan darah Kristus, itu tandanya bahwa korban Kristus telah diberikan untuk kita semua. Teladan Kristus, teladan penderitaan, itu pun juga kita harus mengerti, kita harus tahu. Ya bukannya kita harus menderita seperti Yesus sampai mati di kayu salib, tidak. Tapi kita harus menyelesaikan ya penderitaan kita yang telah kita pelajari sebagai prajurit, sebagai olahragawan, sebagai seorang petani yang memiliki kesabaran, kedisiplinan, dan mengetahui
menyelesaikan akan tugas-tugasnya. Saya percaya berkat Tuhan akan kita terima semua. Dan saat ini persiapkan roti dan anggur, kita akan memasuki akan perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita akan menyanyikan satu pujian lebih dahulu. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami tahu waktu-Mu Tuhan untuk kami semua. Kami tahu juga waktu Tuhan yang terbaik untuk kami dilepaskan dari penderitaan. Memang ada saatnya kami harus melewatinya, penderitaan-penderitaan dalam hidup ini. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak terus-menerus di sana. Tapi waktu Tuhan, Engkau membangkitkan kami. Terima kasih teladan Yesus juga yang telah melewati akan penderitaan. Sehingga kami semua diselamatkan dengan penebusan dari darah Yesus atas dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar Engkau memberkati akan roti dan anggur ini untuk menjadi tubuh dan darah Kristus dan akan menyatu dalam hidup kami, membentuk akan hidup kami Tuhan. Saat kami makan, masuk dalam hidup kami, di sanalah karakter kami juga Engkau membentuknya untuk menjadi karakter Kristus adanya. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, semua sama sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan saudara.
Saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang telah diberkati Allah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang telah diberkati Allah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum darah Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kekuatan yang baru untuk kami semua. Kami boleh sadar Tuhan, memang ada penderitaan yang harus kami lewati sebagai umat-Mu Tuhan. Tetapi kami juga percaya bahwa Engkaulah adalah Allah, Bapa kami yang kekal, mengetahui apapun yang sedang kami alami. Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh menyelesaikan semuanya itu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terlebih kalau kami masih mempunyai kekurangan, kesalahan, dosa-dosa, kami akui di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya lewat darah-Mu, Engkau sudah membebaskan kami, sehingga Engkau telah menyediakan mahkota kehidupan untuk kami semua saat kami selesai tugas kami dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu Kau tanamkan dalam setiap pribadi jemaat-Mu. Walaupun mereka ada di rumah, penyertaan-Mu atas mereka semua. Mereka akan lebih rukun di dalam rumah. Lebih indah. Kami tahu Tuhan, kami semua adalah saksi-saksi-Mu. Saat kami berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, maka di sanalah Engkau dipermuliakan. Saat kami ada di tengah-tengah mereka, nama Yesuslah yang kami bawa dan mereka akan mengenal Yesus, Juru Selamat yang sebenarnya, yang membentuk akan tubuh kami, bukan hanya membentuk saja, tapi yang telah menyiapkan kekekalan rumah di surga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sepanjang minggu ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu, dimanapun kami berada, Engkau yang akan menyertai kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan akan ibadah ini, biarlah Engkau memberkati akan hidup kami semua. Dan saat ini jemaat Tuhan, terimalah, angkatlah tangan-Mu, berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang menjaga hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu. Tuhan juga memberkati akan usahamu, juga kesehatanmu. Tuhan memberkatinya mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kristus. Semua kita yang percaya menerima katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.